Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga sehat ya. Ya, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Ibu ya, Ibu Siti Hoiriah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, dengan doa tadi, semoga hari ini ilmu yang kita dapatkan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sebelum belajar, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Ada yang tidak masuk? Siapa? Adi. Oh, ini keterangannya apa? Sakit, alfa, atau izin? Oh, sakit. Nah, karena salah satu teman kita ada yang sakit, mari kita doakan semoga Adi bisa lekas sembuh, kemudian bisa berangkat sekolah lagi, belajar lagi bersama kita. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu Ibu akan beritahu materi kita, yaitu akhlak terpuji pada diri sendiri. Submaterinya adalah berilmu. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu Ibu bacakan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian akhlak terpuji pada diri sendiri, terkhususnya tentang berilmu. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku akhlak terpuji pada diri sendiri. Sekarang, silakan kalian lihat dan amati gambar yang ada di layar. Nah, tahukah kalian profesi apa yang ada pada gambar ini? Ya, ini adalah profesi dokter. Ya, profesi dokter itu adalah profesi yang mulia. Karena dengan ilmu dan kemampuan kita sebagai dokter, kita bisa menolong orang lain. Nah, anak-anak, apakah di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi dokter? Ada Dani sama Fajri. Iya, bagus. Nah, bagaimana cara kita meraih profesi ini? Ya, tentunya profesi ini tidak bisa langsung kita dapatkan tanpa proses. Tentu ada prosesnya ya. Kita harus punya ilmunya. Nah, kalau kita mau punya ilmunya, seorang dokter, maka kita pun harus melakukan beberapa tahapan. Nah, sekarang lihat lagi gambar yang ada di layar. Setelah kalian amati, ya, gambar ini adalah gambar anak-anak yang sedang belajar di sekolah. Mereka belajar dengan tujuan menuntut ilmu. Nah, ilmu itu artinya adalah pengetahuan. Jadi, kalau kalian dari rumah ke sekolah, ya, berangkat dengan tujuan mencari ilmu, itu berarti kalian mencari pengetahuan. Kemudian, berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, Islam itu mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu ya, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Karena dengan menuntut ilmu atau berilmu kita bisa memerangi kebodohan terutama pada diri kita sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya tentang perintah untuk menuntut ilmu. Salah satunya yaitu ada di Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, anak-anak ada yang sudah hafal dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Dani, ya Dani, ayo silakan dibaca. Dani, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Dah selesai. Terima kasih ya Dani. Nah, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Jadi, Quran Surat Al-Alaq ini juga disebut dengan Al-Kolam, ya. Di mana di situ menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dari barang yang hina. Akan tetapi karena Allah Maha Pemurah, kemudian Allah mengajarkan manusia membaca, menulis, dan berilmu pengetahuan. Selain Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, ada juga Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat, ya. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang artinya niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kata meninggikan derajat ini menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang berarti ketinggian secara maknawi di dunia dengan tingginya kedudukan dan sanjungan yang baik padanya. Dan ketinggian yang sebenarnya adalah di akhirat kelak, ia mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Selain Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Quran Surat Al-Mujadalah, begitu pentingnya ilmu, Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Tabrani, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, raihlah dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan kedua-duanya, raihlah dengan ilmu. Jadi apabila kita ingin bahagia atau sukses, ya, baik dunia maupun akhirat, maka kita bisa meraihnya dengan ilmu. Kenapa harus dengan ilmu? Iya, segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Kehidupan dunia, usaha kita, itu juga harus pakai ilmu. Kehidupan akhirat, ibadah kita juga harus dengan ilmu. Kita sholat tanpa ilmu, kalau kita sholat tanpa ilmu juga akan sia-sia. Hanya gugur kewajiban saja, atau misalnya kita sholat tapi nggak tahu syarat sahnya, nggak tahu rukunnya, nggak tahu sunnahnya. Kita harus paham ilmunya sholat itu bagaimana, yang membatalkan itu apa saja. Nah, setelah pengertian dalil tentang berilmu, sekarang Ibu akan jelaskan bentuk atau ciri-ciri orang yang berilmu. Yang pertama, mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita termasuk orang yang berilmu, kita harus mau mengamalkan ilmu kita. Ya, karena ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Jadi sia-sia, ya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Bentuk atau ciri-ciri orang yang berilmu yang nomor 2, ya, semakin berilmu, semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. Jadi seperti kata pepatah, padi itu semakin tua semakin merunduk. Begitu juga dengan orang yang berilmu. Semakin tinggi, semakin dalam ilmunya, maka sikap dan perilakunya itu semakin santun. Dia tidak akan menyombongkan ilmunya. Yang nomor 3, ya, bentuk atau ciri orang yang berilmu adalah dapat menjadi teladan di mana saja berada. Kemudian lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Jadi kalau orang berilmu itu, dia kerjanya itu lebih banyak daripada ngomongnya. Biasanya orang itu kan, kebanyakan itu kan ngomong melulu, ya. Tapi
kerjanya 0. Tapi kalau orang yang berilmu itu lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Kemudian yang nomor 5, jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. Jadi orang yang berilmu itu jika mengatakan sesuatu itu mereka punya dasarnya, ya, punya ilmunya. Jadi tidak sembarangan ngomong. Yang nomor 6, bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Orang yang berilmu jika menghadapi suatu masalah, maka jika mengambil keputusan dia akan bijaksana. Contohnya kalau misalnya ada suatu permasalahan, ya, dia tidak akan mendengarkan dari satu pihak, tapi akan mendengarkan dari kedua belah pihak. Jadi setelah didengarkan dari pihak pertama, pihak kedua, nanti akan bisa diputuskan, ya, keputusan yang bijaksana. Jadi kalau misalnya hanya yang didengarkan itu dari dari pihak sebelah, maka keputusan yang diambil pun akan cenderung. Setelah kita mempelajari tentang akhlak terpuji pada diri sendiri, terutama di submateri berilmu, sekarang Ibu minta pada kalian, ya, coba sebutkan 3 contoh perilaku orang yang berilmu. Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Ani? Oh ya, apa? Tenang dalam berpikir. Ya, orang yang berilmu itu biasanya tidak gerasa-gerusu, ya. Tenang bawaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua atau pertanyaan selanjutnya, sebutkan dampak positif orang yang berilmu bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ada yang bisa? Neza, ya, apa Neza? Dampak positif orang yang berilmu bagi diri sendiri. Ya, memudahkan usaha yang dimilikinya. Jadi orang yang berilmu apabila dia mempunyai usaha, maka itu akan lebih mudah karena dia sudah tahu ilmunya usaha yang digelutinya. Kemudian dampak positif orang yang berilmu bagi orang lain. Apa? Iya, dapat memintarkan orang lain. Ya, jadi kalau kita mempunyai ilmu, kita bisa memintarkan orang lain. Contohnya itu seorang guru. Guru itu bisa memintarkan anak-anak didiknya, bisa mentransfer ilmu atau membagikan ilmunya kepada anak didiknya dari mereka yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, ya. Dan mereka yang tadinya kurang paham bisa menjadi paham. Kemudian yang dampak positif orang berilmu bagi lingkungan. Yuk, siapa yang bisa? Rizky, ya. Apa Rizky? Ya, bisa membawa nama baik lingkungan. Jadi kalau misalnya kita mempunyai suatu keahlian atau ilmu, ya, misalnya diadakan lomba baca puisi terus antar RT di desa Mawar. Nah, kamu sebagai warga RT 2 unjuk gigi tampil, ya, karena kamu merasa bisa membaca puisi. Nah, ternyata hasilnya setelah acara lomba selesai kamu juara 1. Nah, nanti kan saat pengumuman ternyata kamu juara 1. Jadi lomba baca puisi di Desa Mawar itu diraih oleh RT 2. Nah, itu kan kamu secara tidak langsung membawa nama baik lingkungan kamu, ya, meraih juara 1. Nah, sekarang, ya, itu sudah Ibu sebutkan pengertiannya berilmu, kemudian sudah Ibu sebutkan ciri-cirinya orang yang berilmu, kemudian dampak positif dari berilmu, ya. Sebelum kalian
Sekarang kesimpulannya dari apa yang sudah Ibu jelaskan itu menurut kalian apa? Coba bisa disebutkan ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, bagaimana kita membangun mimpi-mimpi masa depan kita sendiri tergantung atas usaha kita dalam mencari ilmu. Semakin tinggi ilmu kita, maka akan semakin matang kita dalam merancang, mempersiapkan, dan menyongsong masa depan kita. Bahkan masa depan agama dan bangsa kita yang sedang berkembang ini ya harus mempunyai kader-kader bangsa yang tangguh, yang mempunyai pengetahuan tinggi agar tidak ketinggalan dari negara-negara lain. Jadi dari sini ya, belajar ilmu syariat agama merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Nah, setelah kalian pahami submateri berilmu, buatlah rangkuman atau resume poin-poin penting dari materi yang telah dipelajari. Kemudian, setelah kalian buat ya, kalian pahami, demikian tadi ya, pembahasan kita pada hari ini, yaitu alat terpuji pada diri sendiri. Submaterinya berilmu, semoga bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.